Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari hipotesis untuk dua sampel min. Ini merupakan materi dari mata kuliah statistik lanjutan. Nah, untuk materi pertama ini ada tentang hipotesis untuk dua sampel ini terdiri dari ada dua data. Yang pertama ada data independen dan data dependen. Untuk data independen sendiri itu merupakan dua data, terdiri dari dua data yang tidak tergantung satu sama lain, jadi tidak memiliki keterkaitan antara satu data dengan data yang lainnya. Contohnya bila ada data tekanan darah, contohnya data tekanan darah orang kota dengan tekanan darah orang desa. Nah, dua data ini tidak memiliki salah satu keterkaitan sama sekali. Nah, di situ dapat dikatakan sebagai data independen. Sedangkan data dependen sendiri, datanya memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan. Jadi lawannya dari independen. Datanya memiliki hubungan atau keterkaitan ini bisa dicontohkan data berat badan, seperti data berat badan si A. Si A memiliki berat badan sebelum diet 50 kilo dan sesudah diet menjadi 45 kilo. Nah, ini adalah suatu keterkaitan data antara sebelum diet dengan sesudah diet. Nah, itu bisa dikatakan sebagai data dependen, yaitu memiliki hubungan satu sama lain. Untuk selanjutnya, uji beda dua min independen. Untuk syaratnya sendiri, data berdistribusi normal. Kedua kelompok data independen, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori. Nah, untuk rumusnya F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. DF1 sama dengan N1 min 1 dan DF2 sama dengan N2 min 1. Nah, untuk selanjutnya uji beda 2 min dependen. Untuk syaratnya mungkin bisa dikatakan kebalikan dari syarat yang ada di independen tadi. Untuk syaratnya distribusi data normal, oke, hampir sama. Lalu kedua data dependen, oke. Lalu jenis variabel numerik dan kategori. Nah, hanya dalam kata ini dependen dan independen saja yang mungkin membedakan. Nah, untuk rumusnya bisa dibaca, ini bisa dilihat T sama dengan D per SD, D per akar N. D sama dengan rata-rata deviasi atau selisih sampel 1 dengan sampel 2. SD, D standar deviasi dari deviasi atau selisih sampel 1 dengan sampel 2. Oke, lanjut teman-teman, di sini ada pengujian hipotesis independensi. Nah, di pengujian hipotesis independensi ini merupakan hipotesis ketidakbergantungan suatu pengelompokan hasil penelitian dan populasi terhadap kategori populasi lain. Nah, jadi di sini tidak tergantung kepada hasil ataupun kategori populasi lain. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pengujian hipotesis ini menggunakan tabel kontingensi, di mana di situ berisi B dikali K, di mana B sama dengan baris dan K sama dengan kolom, dengan syarat B lebih besar sama dengan 2 dan K lebih besar sama dengan 2. Oke, untuk yang pertama, langkah-langkah. Untuk langkah-langkahnya di sini yang pertama seperti biasa menentukan formulasi hipotesis. Nah, di sini H0 itu bebas dari kategori apapun dari kategori lainnya. Sedangkan H1 itu satu kategori ataupun yang satu tidak bebas dari kategori lain. Nah, di situ perbedaannya. Nah, untuk selanjutnya menentukan taraf nyata A dan nilai X kuadrat tabel. Ini untuk caranya di sini DB sama dengan B min 1 dalam kurung dikali K min 1. Oke, lalu nanti kita akan mendapatkan
X kuadrat A dalam kurung B min 1 dikali dalam kurung K min 1. Oke, untuk langkah selanjutnya menentukan kriteria pengujian. Nah, yang di sini merupakan kriteria pengujian yang mana sudah didapatkan hasil dari atas. H0 diterima apabila X kuadrat 0 kurang dari sama dengan X kuadrat A dalam kurung B min 1 dalam kurung K min 1. Dan H0 ditolak apabila X kuadrat 0 lebih dari X kuadrat A dalam kurung B min 1 dalam kurung K min 1. Nah, seperti ini acuannya apabila diterima acuannya di sini, dan apabila ditolak maka acuannya nanti akan di sini. Ingat. Nah, untuk langkah yang keempat menentukan nilai uji statistik. Nah, biasanya ini juga harus dilakukan, yang mana caranya sebagai berikut. X kuadrat 0 sama dengan sigma B dan sigma K. Maka di sini bisa dikatakan NIJ, saya tulis begini, min EIJ per EIJ ataupun dari sigma ini tadi. Nah, lalu kita turun ke bawah. Di situ EIJ sama dengan NI kali NJ atau per N, seperti itu, atau bisa dikatakan sigma. Lalu pada terakhir membuat kesimpulan. Di sini seperti biasa, apakah H ditolak atau H diterima. Nah, hanya seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada sampel ukuran kecil dengan asumsi varian sama dan berbeda. Untuk yang pertama ada pengujian hipotesis satu rata-rata. Nah, untuk A sampel besar, N-nya itu lebih dari 30. Untuk formulasi hipotesis, H0 dibanding mu sama dengan mu 0 dan H1 dibanding mu lebih besar mu 0. B, H0 dibanding mu sama dengan mu 0, H1 dibanding mu sama lebih kecil mu 0. C, H0 dibanding mu sama dengan H0, H1 dibanding mu tidak sama dengan mu 0. Penentuan taraf nyata nilai A dan nilai 2 tabel Z tabel ya. Nah, untuk itu A itu melihat pada soal, dan ZA atau ZA per 2 itu melihat pada tabel. Untuk kriteria pengujian untuk H0 banding mu sama dengan mu dan H1 dibanding mu lebih besar mu 0, H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan ZA aksen, dan H0 diterima jika ZA lebih besar dari ZA aksen. Dan B, untuk H0 dibanding mu sama dengan mu 0 dan H1 dibanding mu lebih kecil mu 0, H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan dari min ZA aksen, dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari ZA aksen. Nah, untuk selanjutnya, untuk H0 dibanding mu sama dengan mu 0 dan H1 dibanding mu tidak sama dengan mu 0, H0 diterima jika min ZA per 2 ini
kurang dari sama dengan Z0 kurang dari sama dengan ZA per 2 aksen. Dan H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari ZA per 2 atau Z0 kurang dari min ZA per 2 aksen. Nah, untuk uji statistik asimbangan baku populasi diketahui Z0 sama dengan X min mu 0 per simpangan X. Oke, maaf tadi kesalahan mungkin. Jadi saya ulangi, Z0 sama dengan X min mu 0 per populasi X sama dengan X min mu 0 per populasi per akar N. Nah, selanjutnya yang B ada simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, di situ dijelaskan rumusnya bahwa Z0 sama dengan X min mu 0 per SX sama dengan X min mu 0 per S per akar N. S penduga dari populasi dan mu 0 merupakan nilai mu sesuai dengan H0. Untuk kesimpulan di situ akan nanti diterima atau ditolak. Nah, disambung dengan sampel kecil. Di sini sampel kecil berarti N kurang dari 30. Nah, seperti itu. Maka untuk formulasi hipotesis sebenarnya juga bisa dibilang mungkin berkebalikan atau bagaimana. Kita coba cek saja ya. Untuk A, H0 dibanding mu sama dengan mu 0, H1 dibanding mu lebih besar mu 0. Yang B, H0 dibanding mu sama dengan mu 0, H1 dibanding mu lebih kecil mu 0. H0 dibanding mu sama dengan mu 0, H1 dibanding mu tidak sama dengan mu 0. Nah, untuk penentuan A dan T tabel A sekali lagi tergantung kepada soal. Nah, dilanjut dengan derajat bebas DB itu pencariannya N dikurangi 1, lalu menentukan nilai tan min 1 ataupun ta 2n per 2n min 1 dari tabel. Nah, untuk kriteria pengujian untuk H0 dibanding mu sama dengan mu dan H1 dibanding mu lebih besar mu 0. 1. H0 diterima jika T0 kurang dari sama dengan T aksen, dan sebaliknya ditolak jika T0 lebih besar dari T aksen. Untuk H0 dibanding mu sama dengan mu 0 dan H1 dibanding mu kurang dari mu 0, H0 diterima jika T0 lebih besar dari sama dengan min T aksen, dan sebaliknya T0 kurang dari min T aksen. Untuk H0 dibanding mu sama dengan mu 0 dan H1 dibanding mu tidak sama dengan mu 0, H0 diterima jika min tan per 2 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan tan per 2 aksen, dan sebaliknya ditolak jika T0 lebih besar dari tan per 2 atau T0 lebih besar min T aksen T A per 2 aksen. Nah,
Itu untuk uji statistik. Nah, bisa dilihat teman-teman, simpangan baku populasi diketahui T0 sama dengan X min mu A per populasi X lalu sama dengan X min mu A per populasi per akar N. Untuk yang B, simpangan baku populasi tidak diketahui. Rumusnya T0 X min mu A per SX sama dengan X min mu A per S per akar N. Lalu tinggal menarik kesimpulan, diterima atau ditolak. Oke teman-teman, lanjut pengujian hipotesis beda dua rata-rata. Yang pertama seperti tadi, sampel besar yaitu N lebih besar dari 30. Formulasi hipotesis H0 dibanding mu 1 mu 0 maksud saya sama dengan mu 2. Lalu H1 dibanding mu 1 lebih besar mu 2. B, H0 dibanding mu sama dengan mu 0. H1 dibanding mu 1 kurang dari mu 2. Lalu H0 dibanding mu 1 sama dengan mu 2. Lalu H1 dibanding mu 1 sama dengan mu 2. Nah, untuk selanjutnya penentuan nilai A dan nilai Z tabel ZA, mengambil nilai A sesuai soal. Jadi dilihat lagi soalnya kebijakannya seperti apa. Nah, kemudian menentukan nilai Z atau ZA berdua dan tabel. Titik 3 kriteria pengujian. A untuk H0. Untuk H0 mu 1 sama dengan mu 2 dan H1 dibanding mu 1 lebih besar mu 2, itu H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan ZA dan ditolak jika Z0 lebih besar dari ZA. Untuk B, H0 dibanding mu sama dengan mu 0 dan H1 dibanding mu 1 kurang dari mu 2 diterima, H0 nya diterima jika Z0 lebih besar dari sama dengan min ZA dan ditolak jika Z0 kurang dari min ZA. Nah, untuk yang C, H0 dibanding mu 1 sama dengan mu 2 dan H1 dibanding mu 1 tidak sama dengan mu 2. H0 diterima jika min ZA per 2 kurang dari sama dengan Z0 kurang dari sama dengan ZA per 2. H0 diterima jika, ini tipe ya, ditolak jika Z0 lebih besar ZA per 2 atau Z0 kurang dari min ZA per 2. Nah, untuk uji statistik, jika simpangan baku populasi diketahui Z0 sama dengan X1 min X2 per AX1 min X2 dengan AX1 min X2 sama dengan akar dari A1 kuadrat per N2 ditambah A kuadrat A2 kuadrat per N2. Lalu B, jika simpangan baku populasi tidak diketahui Z0 X1 min X2 per S X1 min X2 dengan populasi X1 min X2 sama dengan akar S1 per N1 akar 2 plus NS plus S2 per N2 akar maksud saya pangkat 2. Kesimpulan tinggal diterima atau ditolak. Nah, untuk sampel kecil, nah seperti tadi sampel kecilnya N kurang dari sama dengan 30. Nah, untuk formulasi hipotesisnya itu A, H0 dibanding mu 1 sama dengan mu 2, H1 dibanding mu 1 lebih besar mu 2, H0 dibanding mu 1 sama dengan mu 2, H1 nya dibanding mu 1 kurang dari mu 2. Untuk H0 dibanding mu 1 sama dengan mu 2, H1 dibanding mu 1 tidak sama dengan mu 2. Penentuan nilai A dan nilai T tabel atau TAN. Mengambil nilai A sesuai soal, jadi kembali ke soal. Kemudian menentukan nilai TAN atau TAN per 2 dari tabel. Kriteria pengujian untuk H0 dibanding mu 1 sama dengan mu 2 dan H1 dibanding mu 1 lebih besar mu 2. H0 diterima jika ini. H0 diterima jika T0 kurang dari sama dengan TA TAN. Untuk ditolak jika T0 lebih besar dari TA. Nah, untuk B, untuk H0 dibanding mu 1 sama dengan mu 2 dan H1 dibanding mu 1 kurang dari mu 2.
H0 diterima jika T0 lebih besar dari sama dengan tan, dan H0 ditolak jika T0 kurang dari min tan atau TA. Untuk H0 dibanding mu1 sama dengan mu2 dan H1 dibanding mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, H0 diterima jika min tan per 2 kurang dari sama dengan T0 kurang dari sama dengan min tan per 2. Ditolak jika T0 lebih besar dari tan per 2 atau T0 kurang dari min tan per 2. Nah, seperti itu untuk uji statistik. Nah, ini untuk pengamatan tidak berpasangan ini cukup panjang. Nah, jadi rumusnya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Nah, yang penting di sini T0 memiliki distribusi dp sama dengan n1 plus n2 min z. Nah, untuk B, untuk pengamatan berpasangan sederhana, T0 d per s d per akar n. Untuk kesimpulan diterima atau ditolak. Sekian, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.